Shalom sahabat Lensa Kita, jumpa lagi dengan saya Echa di episode ke-23 di podcast Lensa Kita. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin ini terlalu umum gitu ya. Mungkin kalau kita pikir apa sih soal ini gitu. Tapi ternyata kalau kita gali lebih dalam lagi, tema ini tuh ada di dalam kehidupan kita sehari-hari dan itu melekat di dalam diri kita terutama. Dan bahkan menjadi salah satu ciri atau kepribadian atau karakter seseorang itu yang sangat kuat itu yang mengakar di dalam diri mereka, yaitu adalah tentang disiplin diri. Nah, ada di studio kita saat ini sosok yang sudah kita tunggu-tunggu untuk berkolaborasi bersama di podcast Lensa Kita gitu ya. Mari kita sambut ini dia Ibu Pendeta Rotua Nurhayati Sinangga. Shalom De Echa, shalom juga sahabat Lensa Kita. Akhirnya ya Kak Arut. Iya, setelah sekian lama Kita juga ini kapan ya Kak Arut bisa diundang gitu. Sibuk banget itu kayaknya. menyibukkan diri kali ya. Nah Kak Arut, kita akan membahas tentang tema kita di episode ini ya Kak Arut, adalah disiplin diri. Ya seperti kita tahu kalau disiplin itu kan sudah sejak dari kecil ya Kak Arut. Kayak saya ngalamin sendiri disiplin itu mulai dari bangun tidur gitu kan. Bahkan ada lagunya kan, bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidur. Kan berarti ya, sejak kecil kita diajarin untuk disiplin, bangun tidur, mandi, sikat gigi, habis itu beres-beres tempat tidur. Nah bahkan sampai sekarang udah dewasa, bahkan Kak Arut juga sudah berkeluarga gitu ya Kak Arut, itu pasti disiplin diri itu benar-benar harus melekat kuat di dalam diri kita gitu. Menurut Kak Arut, disiplin diri itu seperti apa sih? Seperti apa? Seberapa pentingnya gitu? Iya, kalau kita berbicara tentang disiplin diri, itu artinya memang kita itu bersedia untuk belajar, ada kemauan untuk latihan, dan tentunya di sana disertai dengan komitmen dan konsisten. Karena disiplin diri itu merupakan kesadaran dari diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu dengan tertib dan teratur, dengan baik dan benar, dan juga dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan. Ikhlas ya. Iya, harus memang dari kesadaran diri sendiri, karena kalau dengan paksaan maka itu akan menjadi beban, bukan sesuatu yang menyukakan. Begitu deh, Cak. Berarti kalau misalnya tidak ada dorongan dari diri sendiri itu ya udah akhirnya malas-malasan, akhirnya ya udahlah, hidupku ya gini-gini aja, mengalir aja gitu, nggak mau tertib istilahnya gitu. Ya, betul sekali. Dan nanti dia tidak ada kemauan untuk bisa memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya. Setuju. Karena saya juga ngalamin gitu kan. Tapi kadang masih tergoda untuk tidak disiplin kan? Oh ya jelas. itu yang berat itu kalau misalnya harus mau belajar untuk disiplin gitu ya. Karena itu sampai sekarang tuh masih gitu loh. Iya. Kita belajar disiplin kan dari kecil tuh, kayak saya omong di awal. Tapi sampai sekarang pun, bahkan ketika umur kita udah dewasa gitu kan, usia dewasa, ternyata disiplin itu juga masih susah kita lakukan gitu. Iya. Nah Kak Arut kan apalagi nih, Kak Arut adalah seorang pendeta gitu Kak Arut. Iya. Apalagi gembala jemaat nih, yang menggembalakan jemaat-jemaat di sebuah gereja gitu. Apa sih Kak Arut pengalaman yang bisa Kak Arut sharingkan gitu loh, mengapa kok disiplin diri itu sangat penting banget gitu, terutama dari sisi sebagai seorang hamba Tuhan gitu kan? Ya, sebelum saya berbicara tentang bagaimana pentingnya disiplin diri itu bagi kita, saya akan memberikan penjelasan dulu, karena ini nanti akan menolong betapa pentingnya disiplin diri itu. Jadi disiplin itu memang sangat penting bagi diri kita, terutama kita yang memiliki peran ganda. Peran ganda itu dalam arti satu sisi kita berperan sebagai seorang ibu rumah tangga, dan di sisi lain kita seorang pekerja, atau katakanlah saya sebagai seorang gembala jemaat, atau mungkin punya peran yang lain seperti itu. Nah, kalau kita tidak menerapkan diri menjadi pribadi yang disiplin, maka itu tentunya akan membuat kita tidak bisa melakukan hal-hal
itu dengan baik dan benar dan optimal. Jadi dengan disiplin diri itu kita sebenarnya bisa mencapai goal atau mencapai target atau mencapai tujuan hidup kita. Dan juga hidup kita itu akan lebih baik dan juga lebih nyaman karena memang kita sudah melatih diri untuk disiplin dan kita akan memberikan hasil yang lebih maksimal dan optimal tentunya. Gitu, Deca. Jadi sebagai seorang gembala jemaat dan juga sebagai seorang ibu rumah tangga, tidak mudah bagi Kak Ruth untuk bisa menjalankan peran Kak Ruth dengan baik, karena mau tidak mau Kak Ruth harus menjalankan peran itu dengan seimbang, dengan baik dan benar, dan tentunya dengan penuh sukacita. Jadi memang kalau berbicara tentang pengalaman, sangat banyak sekali pengalaman. Nah, mungkin yang agak menarik bagi saya adalah karena saya tahu saya punya tanggung jawab yang lebih, maka saya harus membagi waktu saya dengan baik. Saya harus bisa memanage waktu saya dengan sebaik mungkin. Maka saya harus mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan juga harus menjalankan penggembalaan. Jadi supaya itu semua berjalan baik, maka Kak Ruth menetapkan untuk masak sendiri karena memang Kak Ruth tidak punya asisten rumah tangga, jadi harus dilakukan begitu. Jadi Kak Ruth itu harus bangun pagi, belanja dan belanja ke pasar. Nah, supaya waktu Kak Ruth tidak terlalu banyak terbuang di pasar, maka Kak Ruth itu belanja bisa dalam 2 bulan itu 2 atau 3 kali. Bayangkan, dalam 2 bulan 2 kali atau 3 kali belanja. Itu artinya barang kebelanjaan Kak Ruth itu sekali belanja pasti banyak. Nah, Kak Ruth bawa dengan jalan kaki tentunya, karena dari pasar ke Pastori kan nggak terlalu jauh nih, Deca. Jadi Kak Ruth neteng di sini, kadang masih neteng di sini, neteng di sini juga. Nah, kalau ketemu ada orang begitu, nah nanti pasti mereka tanya, Bu, burung ya? Terus ada pesta kah di rumah gitu ya? Jadi Kak Ruth cuma bilang, enggak, ini cuma stok saja. Nah, pertama-tama Kak Ruth rasanya agak malu, tapi lama-lama ya Kak Ruth sadar lagi, iya ya, kan saya punya maksud mengapa demikian. Maka sampai sekarang Kak Ruth tetap menjalani itu, enggak apa-apa. Dengan gitu Kak Ruth menghemat waktu, Kak Ruth bisa masak, Kak Ruth bisa menjalankan tugas yang lain, keluarga tidak terabaikan tentunya begitu, Deca. Karena alasannya itu ya Kak Ruth ada double job gitu ya istilahnya double peran ya, double peran gitu. Jadi mau tidak mau harus punya strategi supaya semuanya seimbang. Kalau tidak seimbang, ini nanti yang menjadi dilema. Dilema gimana? Dilema misalkan jangan sampai nanti di penggembalaan atau di pelayanan kita misalkan kelihatan baik, ternyata di rumah kita tidak bisa menjalankan peran kita. Nah, yang ideal itu harusnya di rumah sebagai seorang ibu rumah tangga, peran itu dijalankan dengan baik. Di dalam penggembalaan, peran itu dijalankan dengan baik. Dan Kak Ruth juga sadar sampai sekarang Kak Ruth terus belajar dan belajar, karena masih banyak hal yang harus dibenahi di dalam diri Kak Ruth supaya semuanya bisa tercover dengan baik begitu. Nah, Kak Ruth, pastinya kalau menjalani melatih diri untuk disiplin itu pasti ada tantangannya. Kayak misalnya sharing nih Kak Ruth, aku sampai sekarang masih susah untuk mendisiplinkan diri dalam hal waktu. Mungkin Kak Ruth juga tahu. Kak Ruth udah ngerasakan kalau aku misalnya acara di gereja gitu, aduh ini kok datangnya telat, ini kok molor. Oh, setuju. Aduh. Nggak apa-apa, aku mengakui hal itu. Itu kelemahanku di situ. Nah, sampai sekarang aku masih berusaha untuk mendisiplinkan diri dalam hal waktu gitu ya. Misalnya ini kita syuting ini Kak Ruth, kita proses ini, misalnya kita proses jam 6 gitu. Sebisa mungkin setengah 6 itu sudah harus siap gitu. Jadi nanti berangkat 6:45 udah berangkat gitu. Tapi ya mungkin kenyataannya juga 6:05 baru sampai gitu ya. Atau jam 6 tepat baru sampai. Tapi ya emang itu tantangannya. Toh juga aku sampainya jam 6 gitu. Jam 6 sudah sampai siap gitu. Nah, itu
salah satu tantangan yang aku rasakan kan, struggle-nya itu, Iya. struggle-nya is real gitu. Nah, kalau dari Kak Ruth nih, apalagi Kak Ruth ada dua tanggung jawab, dua peran yang harus Kak Ruth jalani gitu. Tantangannya apa aja? Iya, memang untuk mendisiplin diri itu pasti tantangannya banyak. Apalagi ketika kita berkomitmen untuk disiplin, itu tantangannya semakin banyak, gitu ya. Nah, tantangannya itu sebenarnya bisa kita kelompokkan dalam 2 kelompok. Yang pertama itu kelompok internal, yaitu dari diri sendiri. Nah, dari diri sendiri ini seperti misalkan kita merasa terlalu capek, kita merasa terlalu berat tanggung jawab kita, mungkin kita juga jenuh, bosan, atau mungkin kita memang malas gitu ya. Jadi malas sehingga ngapain sih ini gitu ya. Jadi kita seolah-olah membela diri ketika kita tidak melakukannya sebagaimana mestinya yang sudah kita rancangkan dari awal gitu ya. Dan yang kedua adalah tantangannya secara eksternal, itu di luar diri kita. Mungkin kita bisa melihat orang lain. Jadi orang lain itu kok dia kayaknya hidupnya lebih santai gitu ya. Dia bangunnya siang atau dia tidak melakukan ini dan itu seperti ketatnya saya melakukannya, dia kok baik-baik saja begitu ya. Atau mungkin kita bisa melihat kok dia bebas kesana kemari. Atau mungkin orang yang di sekitar kita, mungkin kalau kita di dalam sebuah rumah, mungkin kakak kita, mungkin adik kita, kok dia bisa santai, aku tidak gitu kan. Nah, itu bisa juga membuat kita lalai di dalam melakukan tanggung jawab kita atau mendisiplin diri sendiri. Atau mungkin bisa juga kita tergoda dengan acara televisi mungkin gitu, atau mungkin bisa juga dengan hal-hal yang lain seperti itu, sehingga tantangan itu sebenarnya kita bisa petakan. Nah, kalau pengalaman Kak Ruth sih, ketika kita sudah tahu tantangan kita di mana, maka cara mengatasinya mungkin satu dengan yang lain berbeda. Tetapi Kak Ruth itu cara mengatasinya, Kak Ruth mencoba menenangkan diri. Nah, Kak Ruth tahu dulu Kak Ruth itu di mana nih yang lemah disiplin dirinya, gitu kan. Nah, Kak Ruth setelah itu menenangkan diri, istirahat sejenak. Nah, kalau memang butuh refreshing, mungkin tidak apa-apa kita refreshing begitu, dan mungkin kita tidak perlu memaksakan diri. Tidak perlu memaksakan diri. Dan satu hal yang sangat penting adalah ingat tujuan. Jadi kembali ingat tujuan awal itu apa. Hal itu akan membuat kita kembali semangat. Apalagi kalau kita berbicara secara pengikut Kristus, kita akan ingat, oh iya, ini saya lakukan untuk Tuhan. Itu akan menolong kita untuk bisa semangat lagi. Begitu Dek Eca yang Kak Ruth lakukan ketika ada tantangan, baik pun itu secara internal maupun eksternal begitu. Berarti poinnya tuh tujuannya. Iya, jadi kita harus mengerti tujuan kita itu apa gitu. Kalau mau memang mencapai tujuan itu, mau tidak mau kita harus kembali menjalankan disiplin yang sudah kita tetapkan gitu. Kalau misalnya dari sisi internal Kak Ruth, gimana sih cara mengatasinya? Kayak misalnya malas itu loh. Malas. Nah, memang untuk malas ini kadang menjadi alasan yang mujarab gitu ya. Rasa-rasanya kalau kita sudah bilang malas gitu, nggak ada lagi untuk alasan lain gitu. Tapi sebenarnya ketika kita kembali ya, Kak Ruth sih selalu kembali kepada tujuan. Misalkan dulu ketika Kak Ruth masih kuliah begitu, atau mungkin sampai sekarang, Kak Ruth harus bangun pagi gitu. Nah, Kak Ruth harus bangun pagi, tapi kadang kan ketika jam 6, jam 7 itu rasa-rasanya jam 5 gitu ya, itu enak-enaknya tidur gitu ya. Nah, ini gimana supaya kita bisa bangun pada jam itu? Maka Kak Ruth itu karena ingat tujuannya Kak Ruth apa, Kak Ruth untuk pertama pasang alarm gitu. Itu nanti dia akan bunyi dan Kak Ruth akan usahakan bangun begitu. Kak Ruth akan usahakan bangun. Lama-lama akhirnya itu terbiasa. Bahkan sampai sekarang itu ada namanya alarm di bawah sadar kita ya. Jadi Kak Ruth nak pasang alarm gitu, Kak Ruth jam itu nanti pasti terbangun.
Itu jadi sebenarnya disiplin diri itu ketika kita membiasakan melakukan sesuatu, otomatis nanti kita akan terbiasa. Jadi butuh pembiasaan sih sebenarnya. Gitu. Pembiasaan. Itu juga kembali lagi ya Kak Ruth, kita harus ada kemauan dari diri. Iya, kemauan dari diri sama memang berani bayar harga. Karena kan ketika kita bangun lebih awal, itu kan kita harus melawan rasa ngantuk. Kita harus menentang zona nyaman kita nih, gitu kan? Itu. Kita mendasari episode ke-23 ini dari Lukas pasal 16 ayat 10. Saya bacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, seperti apa tanggapan hati Kak Ruth dengan ayat tersebut, Kak? Ya, bisa dibahasakan juga dengan demikian. Dan kalau kita membaca ayat ini sebenarnya sangat menarik, karena lewat ayat ini kita mengerti bahwa disiplin itu merupakan karakter dari orang percaya juga. Gitu. Jadi jika kita membaca Alkitab ini, kita bisa menyimpulkan satu kata terkait dengan disiplin itu menurut Alkitab adalah ketaatan. Jadi ketaatan itu artinya setiap kita orang percaya harus melakukan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Jadi menurut Kak Ruth, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa disiplin itu dimulai dari diri sendiri. Jadi kita harus berkomitmen secara pribadi dan melakukan hal-hal yang kecil. Mengapa dikatakan melakukan hal-hal yang kecil? Karena sesungguhnya manusia itu cenderung terfokus kepada hal yang besar dan tertarik kepada hal-hal yang besar, karena menurut kita hal-hal yang besar itu membuat kita mungkin lebih bisa dihargai, mungkin lebih punya nilai, mungkin lebih terkenal seperti itu, sehingga kadang kita mengabaikan hal-hal yang kecil. Padahal kalau kita mau meraih hal yang besar, sukses di sana, itu dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Jadi gampangannya kalau kita mau berjalan 1000 mil, dimulai dari paling 0 dulu ke 1, baru selanjutnya gitu. Jadi ayat ini mengajarkan kita supaya kita pun tidak mengabaikan hal-hal yang kecil, tetapi totalitas melakukan apapun yang Tuhan percayakan, sekecil apapun itu yang ada di depan kita saat itu, maka kita harus lakukan dengan sebaik mungkin. Dan itu artinya kita memberi diri secara totalitas kepada Tuhan untuk melayani begitu. Nah, kalau dalam hal melayani nih Kak Ruth, di gereja misalnya, itu melayani misalnya dari hal-hal kecil, jadi petugas kolektan misalnya, atau itu operator LCD gitu. Itu berarti termasuk yang seperti kayak pelayanan dari hal-hal kecil seperti itu. Nanti akan ketika kita terbiasa pelayanan dari hal-hal kecil itu, nanti pelayanan yang lebih besar misalnya jadi worship leader misalnya, atau misalnya jadi panitia acara nasional gereja gitu, otomatis itu akan datang kepada kita gitu, atau seperti apa? Iya, memang kalau kita memperhatikan pelayanan kecil dan pelayanan besar sebenarnya itu label yang kita berikan ya. Tapi kalau sebenarnya kalau Tuhan itu lebih ke arah melihat kepada kesetiaan kita di dalam melakukan apa yang Tuhan percayakan begitu. Jadi sehingga kita bisa mengkategorikan mungkin LCD itu hal pelayanan yang kecil, pelayanan yang besar itu adalah seperti saya khotbah di mimbar gitu kan. Padahal sesungguhnya apapun itu bentuk pelayanannya yang mungkin kita membilang itu pelayanan kecil, entah itu kolektan, entah itu hanya penerima jemaat, bahkan yang tidak terlihat sekalipun dia pendoa syafaat di rumah, maka ketika dia melakukan itu dengan setia, maka itu adalah pelayanan dengan hati yang memang terpaut kepada Tuhan. Itu pelayanan gitu. Dan bukan cuma lingkup di gereja, sebenarnya pelayanan itu adalah mencakup seluruh aspek kehidupan kita, termasuk ketika misalkan DECA kerja
ketika adik Echa memang melakukan itu dengan totalitas, takkan Tuhan, itu pelayanan. Bagi yang sekolah ketika mereka belajar dengan penuh tanggung jawab, maka itu pelayanan. Apapun sebenarnya peran kita, ketika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, itu pelayanan gitu. Nggak ada besar kecilnya ya kan? Besar kecilnya sih kita yang mengkategorikan secara gitu manusiawi ya. Tapi memang ketika kita nanti membaca di Alkitab juga, pada akhirnya ketika kita setia itu disebut perkara kecil loh ya, bukan pelayanan kecil. Nah karena memang itu banyak orang yang menganggap itu perkara kecil toh, sepele gitu ta. Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Artinya ketika kita setia di dalam satu hal, Tuhan akan mempercayakan dua. Nah, ketika percaya lagi bisa lebih dan lebih dan lebih dan lebih, maka nanti kita akan terheran-heran, loh dulunya aku nggak bisa ini loh, kok sekarang bisa gitu ya. Ternyata itu kalau kita mau lihat, ketika kita mau diproses Tuhan, setia, Tuhan terus perlengkapi, kita mau belajar, bertanggung jawab, pada akhirnya inilah diri kita yang sekarang. Dan nanti Tuhan akan memakai kita lebih heran, lebih dahsyat lagi begitu. Nah kalau misalnya itu kan tadi di dalam lingkup gereja ya Kak Ruth, pelayanan. Kalau di keluarga Kak Ruth, misalnya kayak saya kan sebagai kakak ya, kalau di rumah sekarang sebagai kakak, itu apa ya, bagaimana caranya untuk mendorong keluarga itu selalu setia dan disiplin dalam memuliakan Tuhan dengan hal-hal yang kecil. Misalnya mungkin kalau setiap minggu, karena ini pandemi ya, sekolah minggu kan online. Nah itu biasanya sih kita berkaca dari mama selalu ngingetin Oksal, kamu udah sekolah minggu belum? Dan setelah itu juga anaknya tuh bakal langsung nonton video sekolah minggu, tapi harus diingetin dulu. Nah gimana caranya tuh untuk setia dalam perkara kecil seperti itu, misalnya di dalam keluarga? Iya, memang mau tidak mau, kalau kita mau belajar, disiplin itu dimulai di keluarga. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri keluarga berperan penting di dalam membentuk anggota keluarga itu menjadi pribadi yang berdisiplin. Kak Ruth teringat dari kecil, Kak Ruth itu sudah diajari oleh orang tua untuk disiplin. Jadi orang tuaku itu mengajar kami anak-anaknya, pokoknya itu pertama harus jujur. Jadi mau tidak mau jujur, apapun itu. Entah kita butuh uang untuk traktir teman karena ulang tahun, maka kita harus jujur. Tidak boleh menaikkan harga buku pelajaran demi mentraktir teman, itu tidak boleh. Jadi lebih baik jujur. Nah nanti orang tua saya akan mengusahakan itu begitu. Kalau kita pengen makan apa ya jujur, tidak boleh ngambil yang bukan milik sendiri begitu kan. Terus yang kedua, orang tua saya juga itu sangat menekankan bahwa jam 6 sore harus di rumah. Tidak ada alasan tidak boleh di rumah. Jadi kami itu terbiasa jam 6 sore semuanya sudah kumpul di rumah. Jam 7 malam itu wajib belajar. Jadi kami harus wajib belajar di ruangan yang sama ditemani oleh orang tua. Nah itu saya masih ingat, itu kenangan manis bersama keluarga saya, orang tua saya, dan saudara-saudara saya. Nonton televisi zaman itu tidak boleh di hari biasa, harus hari libur baru boleh nonton televisi. Itu peraturan, tidak bisa diganggu gugat begitu ya. Terus kalau misalkan makan, itu makan malam harus bersama. Nah hal-hal itu dan disiplin yang lain, hal-hal itu ternyata membentuk karakter Kak Ruth juga, dan menolong Kak Ruth sampai sekarang, bahwa ternyata disiplin itu sangat penting dan keluarga menolong itu. Jadi menurut Kak Ruth, peran keluarga itu sangat besar. Sebenarnya bagaimana menjalankan peran kita itu sebenarnya tidak terlalu susah sih. Penting kita menunjukkan keteladanan dulu dong, gitu ya, contoh gitu ya. Kalau kita pengen adik kita bangun pagi, maka kita harus bangun pagi dong. Jangan dek bangun, begitu adiknya bangun kita tidur kan, ya nggak contoh juga gitu ya. Terus kita bilang, ayo kamu sekolah minggu online. Ternyata kita tidak mau beribadah. Ketika ada ibadah online, kita pun enggak gitu kan. Maka kita bisa menunjukkan contoh, dan juga misalkan kalau memang butuh pendampingan belum bisa dilepas, kita bisa menyetelkan YouTube-nya, kita bisa menemani, mendampingi. Itu sebenarnya hal-hal kecil yang kita lakukan untuk adik kita begitu ya.
Dan kalau untuk orang tua tentunya dia punya trik-trik sendiri untuk melatih anak bisa berdisiplin begitu deh Eca. Nah itu contoh triknya seperti apa kan? Ya misalkan kalau orang tua itu punya anak usia-usia masih kecil gitu, kayak batita atau balita gitu kan, usia-usia yang membutuhkan penghargaan atau reward, maka orang tua bisa memberikan reward gitu ya. Ketika kamu bisa bangun pagi, maka kamu nanti dapat ini, misalkan seperti itu. Atau ketika anak itu misalkan melakukan sesuatu seperti yang sudah kita arahkan, bisa dikasih pujian, wah kamu hebat. Besok kalau bangun pagi lagi misalkan, wah itu kamu lebih hebat lagi gitu. Jadi reward itu bisa berupa pujian, misalkan bisa juga berupa sesuatu gitu yang tidak memberatkan orang tua, karena anak itu kan belum terlalu melihat nilai yang dikasih, tapi bagaimana bentuk perhatian itu. Kalau misalnya sudah dewasa Kak Ruth anaknya? Kalau anak itu sudah dewasa, maka orang tua mungkin bisa melakukan itu ya, berbicara dari hati ke hati. Karena kita tidak bisa memperlakukan dia lagi seperti waktu dia masih anak-anak gitu ya, atau masih remaja. Kita harus bisa lebih bertukar pikiran, kenapa dia seperti itu. Mungkin ada hal tertentu yang menyebabkan dia bertindak seperti yang tidak seharusnya, begitu sih. Keterbukaan itu juga. Ya, ada keterbukaan sama komunikasi. Nah itu tadi sahabat lensa kita sudah berbincang-bincang dengan Pendeta Rotua ini, dengan Kak Ruth. Kita belajar bahwa disiplin itu sangat penting gitu ya bagi kehidupan kita, untuk kita mencapai tujuan hidup dan untuk memberikan hasil yang maksimal tentunya. Dan disiplin ini bisa dimulai dari lingkup terkecil di dalam kehidupan kita, yaitu keluarga kita, dengan orang tua, dengan saudara kita, dan juga pastinya disiplin di dalam hidup keimanan kita. Hidup kita bergereja melalui disiplin rohani dengan cara kita mengucap syukur selalu dengan cara berdoa, lalu kita membangun mesbah keluarga misalnya, kita membaca Alkitab setiap hari. Dan ketika kita merasa tergoda nih untuk udahlah gak disiplin dulu deh gitu, kita harus ingat sama firman Tuhan yang berbunyi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Terima kasih Kak Rotua untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk sahabat lensa kita yang sudah setia mendengarkan dan menonton dari awal sampai akhir. Tetap disiplin protokol kesehatan, pakai masker, lalu rajin cuci tangan, jaga kebersihan gitu ya. Terus apalagi Kak Rut? Menghindari kerumunan, terus kalau tidak perlu keluar rumah nggak usah keluar rumah, enak gitu. Di rumah. Iya, dan menjaga kesehatan tubuh tentunya dengan memakan makanan yang bergizi, dan juga yang paling penting juga adalah jangan lupa berdoa, begitu. Salah satu disiplin rohani ya. Iya, betul sekali deh Eca. Terima kasih sahabat lensa kita, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.